إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat yang saya muliakan, sebagaimana biasanya khatib akan berpesan untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Bertakwa dengan menjalankan dan menjauhi larangan yang semua itu tujuan kita adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang perlu kita ulang-ulang, perlu kita renungkan, terutama kita-kita yang hidup di era modern seperti ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kata Allah, setelah Allah berbicara tentang orang-orang yang terlalaikan dengan kehidupan, terlalaikan dari melakukan amal-amal kebajikan, orientasi mereka adalah dunia, berlomba-lomba memperbanyak dunia, melupakan akhirat. Ada satu hakikat juga yang Allah ingatkan. Kata Allah kemudian, la tus'alunna, sungguh kalian benar-benar pada hari itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian gunakan di dunia ini. Ayat ini berbicara tentang tanggung jawab yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan Allah tentang nikmat-nikmat yang kita miliki pada hari ini. Dan yang kita rasakan, yang kita miliki, yang ada di dalam diri kita, itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala.
dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah yang tentu juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah nikmat al-asabi', nikmat jari jemari. Ini salah satu nikmat Allah yang tidak ternilai. Tidak ada satupun manusia yang ingin dipotong jarinya ditukar dengan dunia. Jari jemari ma'asyiral muslimin. Begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan dari nikmat adanya jari jemari ini. Namun ma'asyiral muslimin, jari jemari ini akan menjadi sarana pembawa musibah bagi kita kalau kita tidak pandai-pandai mensyukuri nikmat yang satu ini. Al-Imam Ibn Rajab berkata, kullu ni'matin la tuqarrib minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seorang hamba atau tidak mendekatkan diri pemilik nikmat tersebut kepada Allah, maka nikmat itu adalah baliyah, musibah. Dia bukan nikmat tapi nikmah. Apa yang kita miliki jika tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah musibah, itu adalah bencana. Termasuk jari jemari kita ma'asyiral muslimin. Apa bencana yang bisa lahir dari jari jemari kita ini ma'asyiral muslimin? Banyak. Namun di sini saya ingin mengingatkan tentang 3 dosa jari jemari kita yang juga terkadang orang tua lalai dalam masalah ini. Yang pertama adalah dosa jari jemari kita memberikan dukungan terhadap tayangan-tayangan atau konten-konten yang melanggar aturan Allah. Bagaimana dengan dukungan tersebut? Men-subscribe, men-like di medsos. Antum bisa lihat bagaimana konten-konten yang tidak mendidik justru mendapatkan dukungan, dan saya yakin sebagian besar umat Islam mendapatkan dukungan melebihi dukungan mereka terhadap konten-konten yang bermanfaat. Coba bandingkan kontennya para artis dengan para ulama. Bahkan beberapa hari yang lalu saya melihat satu tayangan ceramah agama yang disampaikan oleh ulama berilmu, isinya ilmu. Allahu Akbar, menyedihkan ketika melihat subscribe-nya dan juga yang menonton. Lalu saya mencoba bandingkan, ini ulama di Timur Tengah. Saya bandingkan dengan artis di Timur Tengah, jutaan. Dan itu terjadi di negara kita. Coba ditengok di keluarga masing-masing. Tanya. Ini bukan persoalan sepele ma'asyiral muslimin. Ketika kita melakukan, memberikan dukungan kepada konten-konten tersebut, maka kita jatuh pada perbuatan dosa, tolong-menolong dalam keburukan. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal utsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Ketika kita memberikan dukungan konten tersebut yang terkadang isinya adalah membuka aurat, yang terkadang juga isinya adalah penampilan kehidupan mewah, hidup enak, yang kemudian terkadang penampilannya adalah pola hidup yang bertentangan dengan syariat. Dan ingatlah ma'asyiral muslimin, apa yang ditonton terutama oleh anak-anak kita, lambat laun akan merubah persepsi mereka, bahkan akan merubah kecenderungan mereka, keinginan mereka. Mereka yang memiliki persepsi yang baik, yang benar tentang kehidupan, akhirnya berubah. Bahwa kehidupan itu enak kalau punya mobil, kehidupan itu enak kalau punya ini. Dan itu sudah dikaji oleh para pakar. Jangan dianggap itu hanya sebagai hiburan.
Itu dampak negatif yang lain selain mereka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah menggerakkan jari jemari kita ma'asyiral muslimin. Apalagi konten-konten yang jelas menampilkan keburukan. Para musisi yang menampilkan auratnya, maka saya katakan kalau kita belum bisa meninggalkan konten-konten tersebut, jangan memberikan dukungan. Apalagi menyebarkannya ke saudara-saudara kita. Lihatlah fulan ada konten, lihatlah fulan dosa Anda bertumpuk. Kalau kita belum bisa meninggalkan maksiat kepada Allah, cukuplah dosa itu kita pikul sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menambah beban dosa kita dengan mengajarkan dan mendukung konten-konten tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Dosa jari jemari kita yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita atau saudari-saudari kita, yakni menfoto dirinya yang terkadang tanpa menggunakan jilbab atau membuka aurat, kemudian menampilkannya di dinding medsosnya. Dan ini terjadi banyak. Perbuatan ini juga ma'asyiral muslimin termasuk perbuatan yang mendatangkan bencana bagi pemiliknya dan bencana bagi orang tua yang membiarkannya. Terkadang orang tua abai terhadap masalah ini. Ada orang-orang tua yang rajin mendengarkan pengajian, bahkan mereka masuk salat berjamaah di masjid, tapi mereka kurang perhatian dengan penggunaan medsos oleh anak-anak mereka, termasuk penampilan foto putra-putri mereka atau terutama putri-putri mereka. Kita semua menginginkan keluarga kita menuju surga Allah. Kita semua berharap kita hidup sesuai dengan aturan Allah, karena itulah hakikat dari kebahagiaan. Bahagia itu ketika kita berjalan di jalan Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Demi Allah, itulah hakikat kebahagiaan. Materi yang berada di luar kita itu hanya pelengkap, karena hakikat kebahagiaan itu di dalam diri kita. Hakikatnya di dalam diri kita, dan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah beri? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Saudara-saudaraku, hati-hati dengan menyebarluaskan foto, menyebarluaskan konten, ucapan. Bahkan ada di antara kita, saudara-saudara kita, jamaah masjid, tapi guyonannya dengan menyebarkan gambar-gambar perempuan yang membuka auratnya. Wallahu alam, sadar apa tidak sadar, mereka sudah menyebarkan perbuatan dosa. Dan itu kalau disebarkan, berapa banyak manusia melihat aurat karena dia menyebarkan sesuatu tersebut. Jari jemari kita ma'asyiral muslimin, hati-hati. Yang ketiga ma'asyiral muslimin, dosa jari jemari kita adalah menyebarkan konten yang berisi kedustaan, berita-berita dusta atau tuduhan-tuduhan dusta. Ini juga tidak kalah bahayanya dengan yang pertama dan yang kedua. Nabi SAW pernah dimimpikan oleh Allah, dan mimpinya para nabi itu hak, tentang seseorang yang Allah siksa. Allah siksa terus menerus. Allah pukulkan besi di kepalanya, hancur. Disebabkan apa? Karena dia membuat kedustaan dan menyebarkan kedustaan ke manusia, sehingga kedustaan itu menyebar di seluruh penjuru dunia. Dan kita sudah tahu bagaimana hukum berdusta. Ini juga dosa jari jemari kita, dan mohon maaf saya katakan ini, dosa ini juga dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah.
karena entah kurang wawasan atau karena ada motif-motif kebencian, berita apapun dia share, dan ternyata berdusta, ternyata bohong, ternyata tidak benar. Allahu Akbar, berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diajarkan oleh Al-Quran bagaimana cara mengelola informasi? Allah Subhanahu wa taala firman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Tabayyun ma'asyiral muslimin. Maka setiap informasi apapun, tanyakan kepada diri kita, benarkah dan manfaatkah? Benarkah dan manfaatkah? Benarkah informasi ini? Kalau benar, apakah ada nilai manfaat ketika saya menyebarkan informasi ini? Karena terkadang kebenaran sebuah berita tidak ada manfaatnya untuk disebarluaskan, bahkan bisa menimbulkan permusuhan di antara kita. Nabi SAW ketika ada seorang sahabat menyampaikan sesuatu tentang orang lain, itu Nabi tidak senang, ma'asyiral muslimin. Hati-hati. Jadi benar manfaat. Manfaat itu ukurannya akhirat, bukan manfaat untuk memenuhi ego pribadi, bukan manfaat untuk memenuhi kebencian lah. Manfaat ini, adakah nilai pahala di sini? Adakah kemanfaatan untuk masyarakat? Adakah kemanfaatan untuk manusia? Terkadang ceramah benar itu disampaikan, tapi ketika disebarluaskan dapat menimbulkan permusuhan di tengah-tengah kita, karena penceramah tersebut hanya berbicara masalah khilafiyah yang itu menimbulkan permusuhan. Penyebarnya bukan orang yang berdakwah, tapi penyebarnya bagi saya mereka adalah provokator. Maka dua, benar manfaat. Atau boleh kita balik, ini berita manfaat apa enggak? Oh manfaat, dicek kebenarannya. Terkadang terlihat manfaat, tapi ternyata tidak benar. Contohnya hadis-hadis palsu. Terkadang ada keindahan kata-kata nasihat di situ. Berkata Rasulullah, ternyata setelah dicek itu termasuk bukan berkata Rasulullah SAW. Saya kira itulah 3 dosa yang sebetulnya banyak kalau diuraikan, tapi dosa ini sering muncul di tengah-tengah kita. yakni dosa jari jemari kita, mendukung tayangan-tayangan atau konten-konten yang melanggar aturan Allah. Dan mohon maaf para hadirin, di rumah kita ingatkan putra-putri kita, kalau ada yang mensubscribe, agar mereka untuk membatalkan subscribe-nya. Itu bukan perkara sepele, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengupload aurat, membuka aurat. Dan yang ketiga, menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong, atau konten-konten yang berita-berita informasi yang tidak benar. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala firman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Itulah hakikat yang akan kita alami bersama, yakni ketika di hari lisan-lisan kita, tangan-tangan kita, dan kaki-kaki kita akan bersaksi atas apa yang mereka perbuat di dunia ini. Semua akan menjadi saksi ma'asyiral muslimin. Mulut terkunci, tangan, anggota tubuh yang akan menjadi saksi. Maka jadikan anggota tubuh kita sebagai saksi-saksi yang akan menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan jari jemari kita sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi. Mari kita tutup khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim, Allahumma arhamna warham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Shafi, ya Rabban nas, ya mudhhib al-ba's, ishfi mardana washfi mardal muslimin. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من المتقين والمقبولين والطاعين في شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.